Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu. Nah, di sini kami dari kelompok 2 dengan materi aplikasi gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Next. Pada kali ini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Bayu Aji Setiawan dengan NIM 14, kemudian Puspita Aryana dengan NIM 31, Siti Mariah dengan NIM 36, dan Tiara Purnama dengan NIM 37. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini yang pertama, gerak melingkar, yang kedua, penerapan gerak melingkar, yang ketiga, analisis pengaplikasian gerak melingkar, dan yang terakhir, pada kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, spesifik kita kali ini pada roda sepeda. Apa sih gerak melingkar itu? Gerak melingkar adalah gerak sistem dengan lintasan berupa lingkaran. Gerak selalu bersifat relatif. Artinya, sebuah benda dapat dikatakan bergerak hanya bila kedudukannya berubah terhadap suatu acuan. Bagaimana dengan acuan dari sebuah gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak sebuah benda atau suatu titik mengelilingi suatu pusat lingkaran atau poros putaran. Nah, hal ini berarti acuan dari gerak melingkar adalah poros putarannya. Next. Yang perlu teman-teman ketahui pula, terdapat banyak besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. Yang pertama itu ada periode yang dirumuskan sebagai T sama dengan T per N, dan frekuensi sama dengan F sama dengan N per T. Lalu ada perpindahan sudut. Perpindahan sudut ini didefinisikan sebagai delta theta sama dengan theta dikurangi theta 0. Selanjutnya ada kelajuan linier yang didefinisikan sebagai V sama dengan 2πr per periode atau per T. Selanjutnya, besaran yang selanjutnya yaitu yang keempat, kecepatan sudut, omega sama dengan 2pi per T. Selanjutnya, ada percepatan sentripetal yang didefinisikan sebagai AS atau percepatan sentripetal sama dengan 4pi kuadrat dikali R per T kuadrat atau periode dikuadratkan. Yang terakhir yaitu percepatan tangensial yang didefinisikan sebagai AT sama dengan dV per dt, bisa lagi dirumuskan sama dengan AT sama dengan alfa dikali R. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, aplikasi dari gerak melingkar salah satunya yaitu roda ban. Next, nah roda ban ini seperti yang kita lihat pada gambar ada roda ban. Kalau roda ban ini termasuk roda ban apa? Roda ban ini adalah roda ban mobil. Ada roda ban sepeda dan roda ban motor. Next. Nah, faktanya pada roda ban ini pada dasarnya setiap kendaraan biasanya memiliki roda ban untuk bergerak. Roda ban sepeda didesain berbentuk lingkaran dengan salah satu alasannya agar kendaraan mudah bergerak karena mudah bergerak sesuai porosnya. Next. Menurut konseptual atau berdasarkan konsepnya, sebuah sepeda memiliki 3 komponen gerak. Yang utama, yang berbentuk bundar yaitu roda, ada gear depan, dan gear belakang. Nah, ketiga komponen bergerak tersebut saling berhubungan sehingga membentuk sistem dan dinamakan hubungan roda ban. Seperti yang sering kita lihat pada sepeda yang bergerak maju, jika kita genjot atau kita kayuh sepeda pedalnya ke depan, genjotan pada pedal sepeda tersebut akan memutar gear depan, sehingga gear depan yang dihubungkan dengan gear belakang menggunakan rantai menyebabkan sepeda dapat bergerak ke depan. Sementara itu, gear belakang dan roda belakang mempunyai satu pusat. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu bagian proseduralnya. Nah, seperti gambar yang terlihat, itu merupakan contoh ilustrasi hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai, seperti hubungan roda pada gir belakang dengan gir depan sepeda ontel. Nah, ketika sepeda bergerak maju, gir depan dan gir belakang akan berputar searah jarum jam, sehingga dapat dikatakan arah kecepatan sudut kedua gir adalah sama. Dari pengertian kecepatan linier, kita tahu bahwa arah kecepatan linier selalu menyinggung lingkaran. Rantai atau tali yang digunakan untuk menghubungkan gir belakang dan gir depan dipasang pada sebelah luar setiap gir. Pada saat bergerak, kecepatan rantai atau tali menyinggung bagian luar gir, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah dan besar kecepatan linier atau tangensial pada dua roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai adalah sama, sehingga berlaku persamaan sebagai berikut. VA sama dengan VB, atau bisa juga WARA sama dengan WBRB. Next. Nah, selanjutnya, gambar di sini juga merupakan ilustrasi hubungan roda-roda satu poros atau satu pusat seperti hubungan roda pada gir belakang dengan roda belakang sepeda ontel. Jadi, anggap saja dua lingkaran itu merupakan gir dan roda sepeda. Nah, pada saat sepeda bergerak maju, roda belakang berputar searah jarum jam. Demikian pula dengan gir belakang. Setelah selang waktu tertentu, gir belakang dan roda menempuh posisi sudut yang sama. Ini berarti kecepatan sudut gir belakang dan roda belakang adalah sama. Jadi, pada roda-roda yang sepusat berlaku rumus atau persamaan sebagai berikut. WA sama dengan WB, atau bisa juga VA per RA sama dengan VB per RB. Next. Selanjutnya bagian metakognitifnya. Nah, pada ban sepeda memang menggunakan konsep gerak melingkar, tetapi terdapat konsep lain yang terdapat pada ban sepeda, yaitu gaya gesek. Pada roda sepeda, terdapat duri-duri yang berfungsi untuk ban tidak mudah tergelincir dan juga mengerem dapat dengan mudah dan nyaman untuk berhenti. Next. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa penerapan dari gerak melingkar itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada komedi putar, ada roller coaster, ada roda ban, dan juga ada gerak jarum jam, gerak pisau bilender, dan pada pedal pada sepeda. Dan di sini saya akan menjelaskan materi roda sepeda dengan berbantu video. Sebelumnya sudah dijelaskan materi sepeda dengan analisis fisika dari mulai faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif bagaimana roda sepeda menurut analisis fisika. Dan di sini saya akan membahas melalui videonya. Dilihat roda mengelilingi satu putaran penuh, ya artinya seluruh keliling rodanya akan menyentuh lantai satu titik pada satu waktu. Nah, pada pusat rodanya ini akan bergerak maju dengan jarak yang sama dengan keliling rodanya, yaitu R2V. Nah, untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu menggunakan periode gerak, yaitu 1/F, yang artinya kecepatan translasi pusat sama dengan jari-jari dikalikan kecepatan sudut. Bagian atas rodanya itu dia memiliki kecepatan translasi yang sama dengan pusat roda ditambah kecepatan tangensial yang berasal dari putaran roda, karena di bagian atas roda kecepatan tangensial menuju ke arah roda menggelinding. Untuk bagian bawahnya itu sama memiliki kecepatan translasi yang sama dengan pusat roda dikurangi kecepatan tangensial yang berasal dari putaran roda, karena bagian bawah roda kecepatan tangensialnya mengarah berlawanan arah dengan arah menggelinding. Bagian atas roda dia akan mengalami 2 kali lebih cepat dari pusat roda karena dia menambahkan translasi dan kecepatan rotasi. Nah, untuk bagian bawah roda dia akan mengalami total kecepatannya 0 karena dia berlawanan arah, dan akibatnya kecepatan totalnya translasinya dikurangi dengan rotasinya. Jadi hasilnya adalah 0 meskipun roda jelas bergerak relatif terhadap tanah. Untuk rumus dari angular acceleration itu adalah turunan dari omega terhadap t. Jadi angular acceleration sama dengan derivative of angular velocity. Nah, untuk rumus dari radial accelerationnya itu sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan r, itu angular velocity dikalikan dengan radiusnya.
Dapat dilihat perbedaan dari kecepatan translasi dan kecepatan rotasi. Pada kecepatan translasi, X min X0 sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat. Pada kecepatan rotasi, theta min theta 0 sama dengan omega 0 T plus setengah alpha T kuadrat. Pada kecepatan translasi, kecepatan sama dengan V0 plus AT. Pada kecepatan rotasi, omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Untuk peserta seri kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.